Terima kasih teman-teman sudah mau datang ke ruangan yang ke-8 ini. Jadi dalam memulai suatu kegiatan kita itu harus memulai dengan doa. Jadi kita mari berdoa di berdoa selesai. Apa kabar teman-teman semua? Jadi kenapa ya? Kamu kayaknya ngantuk gitu. Lemas. Udah makan belum? Oh, belum. Ini yang lain udah pada makan belum? Belum. Oh, ini jam berapa sih? Coba lihat jam. 9. Masa jam 9 pada belum makan semua? Gimana? Oh, belum sempat. Belum sempat apa nggak punya duit? Jadi adik-adik atau teman-teman, kalian kan saya undang sini untuk melakukan bimbingan kelompok. Jadi sebenarnya kalian udah pernah melakukan bimbingan kelompok belum? Semuanya belum. Belas sama sekali belum pernah. Oke, jadi adapun asas di dalam bimbingan kelompok ini, jadi ada asas penghasilan dan keterbukaan. Jadi kita tidak usah malu-malu di sini, tapi kita tetap juga menjaga rahasia-rahasia kita di antara kelompok. Jadi adapun cara-cara dalam bimbingan ini nanti saya akan tidak susah untuk menjelaskan. Nanti saya akan membagi kelompok karena kita akan bimbingan kelompok dengan diskusi ya. Jadi nanti kalian dengan diskusi saya akan memimpin. Jadi sebelumnya kalian kan belum pernah berkenalan ya. Belum berkenalan. Jadi kata orang-orang itu, kata orang-orang lama, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi ada kalanya kita berkenalan itu dimulai dari saya sendiri. Atau ada permainan? Ada yang punya permainan? Ada? Sudah apa? Jadi saya memperkenalkan diri saya, mulai dari nama, asal, dan hobi. Ya, hobinya apa? Kalau bisa ditambahin ini, ditambahin kelebihan atau misalnya saya ini suka lucu gitu ya, tambahin aja nggak apa-apa. Jadi supaya kita ini lebih akrab gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya itu Muhammad Hadi, saya asalnya Aceh, hobi saya itu musik. Jadi saya ini orangnya ganteng, keren, banyak cewek yang suka. Oke, masuk ke kanan. Perkenalkan, nama saya Ayu Pamukti dari Klaten. Hobi saya piknik dan kelebihan saya itu cerewet. Silakan. Nama saya Amalia Swasti Nugraini, asal saya Cilacap. Hobi saya menyanyi, kelebihan saya baik hati dan biasa. Bukan dengan tangan dia, silakan. Kenapa? Nama saya Aksara Mawadi, asal dari Jogja. Hobi saya traveling. Ayo apa ayo lucu. Diam kok lucu kayak gitu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Supriyati Ekananti. Saya dari Cilacap. Saya tidur. Waduh. Terus kelebihan saya lucu dan tidak sombong. Ya. Perkenalkan, nama saya Sergio Manasin. Hobi saya olahraga.
suka menabung. Ya, terus selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Cep Maulana, asal saya dari Subang. Hobi saya berenang dan kelebihan saya itu ya saya suka berhemat. Oh. Oke, tepuk tangan dulu. Nampaknya dan kelihatannya kalian ini sudah akrab ya. Jadi saya harap untuk kegiatan selanjutnya kalian ini tidak ada ya, perasaan untuk malu atau jangan ragu-ragu untuk kegiatannya. Jadi apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan ke diskusi? Kita ini akan berdiskusi. Jadi saya tanya lagi, sekarang saya tanya, siap atau tidak? Siap. Jadi kita akan membahas sesuatu yang paling keren atau yang paling banyak terjadi di antara para remaja dan para orang yang menuju dewasa seperti kita ini. Topik yang akan kita bahas itu yaitu tentang pacaran. Nah, ya kan? Pasti kata pacaran itu tidak asing dengan teman-teman semua. Jadi saya mengerti pasti dari teman-teman sekalian ada yang setuju tentang pacaran ini dan ada yang tidak setuju. Jadi sebelum kita mulai diskusi, saya mau bertanya pendapat dari teman-teman, setuju atau tidak kalau kita itu pacaran? Berikan pendapatnya sedikit saja dulu. Dimulai dari Anda. Saya tidak setuju dengan pacaran karena Setuju? tidak setuju karena mengganggu proses kerja. Setuju? Oh, oke. Kenapa? Karena bisa Oh, motivasi ya. Setuju juga? Motivasi. Bagus tuh. Motivasi. 1, 2, 3 setuju ya? Ini setuju atau tidak? Ini tidak setuju kenapa? Boros. Oh, boros. Ya, kalau ini Cecep setuju atau tidak? Saya tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa? Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Oh, belas harusnya dia yang manfaat. Jadi, nah yang 3 ini setuju. Memang kalian itu pacaran? Ya, artinya jadi sudah ada 2 kelompok ya. Jadi saya harapkan teman-teman kita mulai diskusi dan kita bagi 2 kelompok. Jadi sebelah kanan saya ini yang setuju kalau pacaran dan sebelah kiri saya yang tidak setuju. Ya, silakan tidak. Nah, udah ya. Oke. Jadi kelihatannya orang apa ya? Sudah berkomunikasi. Jadi kalau saya pindah situ boleh nggak? Situ ya.
Kalau kita buat game gimana? Ya. Tapi ini saya mohon maaf kalau kurang seru ya, karena cuma ada 6 orang. Jadi saya minta semua berdiri untuk buat lingkaran 1, 2, 3, 4, 5. Oke, buat di sini. Agak besar sedikit kan, dekat-dekat. Ya saya di tengah. Ya. Jadi apa? Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting hati. Kenapa ya? Nggak apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu Mas Cecep keren ya. Nah, oke, jadi coba. Saya punya permainan. Permainan ini bernama Keluarga Tono dan Tini. Jadi nggak apa-apa, nanti biar saya tegak ya. Jadi ketika saya bilang Tono, ini aja ya. Ketika saya bilang ayah, maka kalian jalan ke depan. Makanya coba dijauhin lagi. Nah, Mbak, oke. Jadi kalau saya bilang ayah, berarti kalian ke depan, semua ke depan. Nah, kalau saya bilang ibu, berarti kalian ke belakang. Kalau saya bilang Tono, kalian ke kiri. Nah, kalau saya bilang Tini, kalian ke kanan. Saya tes ya, ayah, ibu, ya, Tono, Tini. Oke, nanti saya akan bercerita. Nah, saya akan bercerita tentang keluarga Tono. Dan siapa yang salah, maka akan menggantikan posisi saya. Oke, jadi gini. Kalau saya di luar bisa. Nah, suatu hari hiduplah seorang keluarga mereka memiliki anak bernama Tini. Ya, silakan. Balik posisinya. Nah, cerita. Atau ini percobaan kembali. Dengar lagi ya. Jadi, nah, ayo Tini kemana ayo? Oke, Tini ke kanan ya. Jadi seorang keluarga pertama, anaknya pertama ada Tini. Nah, ke kanan ya. Dan Tono. Oke. Suatu hari ayah terlalu dekat ya. Dan ibu pergi ke pasar. Dia tidak mengajak Tono karena Tini menangis ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Melihat itu, ibu jadi meninggalkan ayah dan mengajak Tini untuk pergi. Ya, masuk cepat. Ayo cerita ya. Ulang ya. Saya lupa. Cerita aja. Suatu hari misalnya ayah cerita. Pokoknya ada ayah ini. Tadi saya lupa. Ini kemana ya? Jadi ibu
bertemu dengan teman ibu-ibunya. Nah, jadi untuk mengikuti rapat tentang ibu-ibu. Ibu, nah yang nggak bergerak siapa? Silakan. Yang nggak bergerak. Nah, jadi setelah itu ibu pulang. Pilih makanan. Ayo ke sini. Bisa. Coba. Ya, coba. Ya. Ya cerita aja. Nah ini terakhir cerita. Kamu sih suka aja. Tolong semakin banyak. Juga tidak apa-apa. Selanjutnya ibu dengan ibu mengajak Tono. Saya salah terus ya. Udah cecep aja Mas Cecep. Masa bapak di ini nggak boleh dong. Curang, Mas Cecep. Ini sama lama ya. Iya. Dan ketika pulang di pasar, ayah dan ibu memanggil Tini sama ibu dan dia tolong. Akhirnya ibu pun udah lepasan dulu. Ya, udah kembali ke posisi ya. Nah, mulai dari Abdul. Kesannya yang tadinya kita tidak tahu, jadi tahu. Kesannya tetap semangat melakukan kebaikan. Ya. Oke, teman-teman. Oke. Kalau menurut saya kesannya itu kesannya menyenangkan, Ya, menyenangkan. tambah pengalaman, tambah akrab dengan teman-teman. Kalau menurut saya kesannya menambah pengalaman pasti, mengetahui hal positif dan negatifnya pacaran, lalu menjadi pendapat. Menurut saya kesannya menyenangkan, kita bisa mengenal sama teman, kita mengetahui manfaat pacaran. Ya, Saya juga ya kesannya menyenangkan, kita jadi tambah informasi lah pasti. Jadi setelah ini kalian juga sudah tahu manfaat dan ibaratnya itu pacaran. Jadi, jadi hasil ini kelompok yang kontra atau yang tidak setuju mengatakan bahwa pacaran itu tidak ada manfaatnya, tidak ada bagusnya atau mengurangi waktu dan boros juga. Tapi satu sisi yang pro itu motivasi belajar dan pengalaman atau ya istilahnya pengalaman mengenal orang, bisa berkaitan dengan orang. Jadi sebenarnya perbedaan itu biasa, cuma karena sudut pandang itu berbeda ya. Sudut pandang itu berbeda, jadi kadang ada yang malah pacaran. Tapi intinya sebenarnya kita ya tidak boleh kalau diri kita tidak sanggup nggak boleh pacaran itu ya lebih baik menjauhi, atau kalau yang merasa bisa untuk mengendalikan diri ya silahkan, asal jangan sampai kelewatan. Jadi seperti itu. Dan saya rasa kegiatan kita ini akan mulai diakhiri ya. Terus saya juga minta harapannya. Saya berharap semoga teman-teman pada kedepannya bisa lebih baik. Dan ya kalau yang pacaran tolong dikurangi. Nah yang belum pacaran ya tolong silahkan taruh. Ya nggak apa-apa lah ya. Kalau memang punya komitmen ya bagus.
kasih juga sudah mendengarkan saya. Minta maaf buat ada kata-kata yang salah. Juga sepatu saya tadi tidak ada kaos kakinya. Kalau begitu